Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita telah tinggal di kota yang sangat maju ini, di Jabodetabek, di mana ada berbagai macam budaya yang kita temukan, berbagai macam latar belakang kehidupan. Ada orang yang kita saksikan di kota yang besar ini yang memandang bahwa hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi itu adalah sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan apa itu kehendak Tuhan. Ada orang yang sehari-hari hidupnya itu kalau tidak memuaskan keinginan lahiriahnya, maka dia sepertinya belum puas akan kehidupannya sekarang ini. Ada orang, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di tengah-tengah kota yang besar ini yang memfokuskan seluruh hidupnya adalah untuk mendapatkan apa itu yang menyenangkan dirinya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang sekarang ini sangat disibukkan, mereka mencari uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktunya, dan sebagian besar mereka adalah untuk memuaskan hal-hal yang berbau lahiriah. Kalaupun mereka sempat bersama dengan keluarga atau ada persekutuan, tapi pikirannya masih terfokus atau terarah ke hal-hal yang lahiriah tersebut. Hal yang demikian pernah dialami oleh jemaat Kristen yang tinggal di kota Roma pada waktu itu. Yang sebelumnya mereka hidup, tujuan hidupnya adalah untuk memuaskan seluruh keinginan lahiriahnya. Untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Habiskan seluruh daya, habiskan waktunya, habiskan seluruh energi, bahkan materi yang dia miliki, dia habiskan untuk itu. Lalu apa yang mereka alami ketika mereka mendapatkan itu? Apakah bersuka cita? Apakah hidupnya makin sebaik? Apakah hidupnya atau masa depannya makin cemerlang ke depan? Apakah persekutuannya, keluarganya makin baik ke depan? Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang-orang Roma itu zaman dahulu, karena fokus dengan hal-hal yang memuaskan lahiriah, mereka menemukan kebuntuan. Ternyata tidak selamanya hal yang memuaskan lahiriah kita ini, apa yang kita anggap itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita, ternyata kebahagiaan yang dihasilkan dari itu adalah kebahagiaan yang sementara atau kebahagiaan yang semu. Oleh sebab itu, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma dan kepada kita juga saat ini bahwa kita inilah orang-orang yang sudah dimiliki oleh Kristus. Kita inilah orang-orang yang sudah digenggam oleh Kristus. Oleh sebab itu, kenakan Kristus di dalam melewati perjalanan hidup kita di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Zaman ini sangat banyak sekali menawarkan hal-hal yang lahiriah. Zaman ini sangat banyak sekali menawarkan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, yang menggoda kita, yang menurut kita, kalau itu dapat maka kita akan bahagia. Kalau itu kita miliki, maka kita akan sempurna, akan damai. Tetapi apakah benar demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Apakah kehidupan ini sama seperti yang di iklan-iklan itu? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kehidupan kita ini diisi dengan berbagai variasi. Kehidupan kita ini menghadapi berbagai macam kondisi. Ada kondisi ketika kita menghadapi tantangan yang berat, ada kondisi ketika kita menghadapi godaan, ada kondisi ketika kita harus berjalan di tempat, harus berjalan lurus, dan terkadang juga berjalan berbelok-belok, atau bahkan mundur.
Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan menekankan kepada kita lagi. Kemanapun kita, apapun situasinya, kenakan Kristus dan gunakan Kristus sebagai perlengkapan senjata kita. Karena Kristus itu adalah terang, senjata terang bagi kita. Dan jangan hanya merawat tubuh ini hanya untuk memuaskan keinginan lahiriah. Jadi saat kita hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus mengenakan Kristus, memakai perlengkapan senjata yang dari Kristus, yang tentunya ada kasih di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, ada pelayanan di dalamnya, ada rasa saling memaafkan, ada yang fokus kepada Tuhan, ada yang memikirkan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita berjalan di dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Pernahkah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam satu hari kita merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita ini setiap hari? Apakah yang sudah saya nikmati ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang sudah saya raih ini saya habiskan waktu untuk meraihnya? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ketika kita meraihnya itu kita mengenakan Kristus dan perlengkapan senjata terang yang daripada Kristus? Jika kita tidak mengenakan Kristus dan senjata terang yang dari Kristus, maka kegelapan dunia ini, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan, maka sangat mungkin akan kita laksanakan. Kita akan jatuh kepada praktik-praktik kegelapan itu. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat sebelum ayat 14 ini, bahwa jemaat di Roma itu sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan, di mana hawa nafsu duniawi itu yang menjadi fokus mereka. Diri mereka sendiri memuaskan hal-hal yang lahiriah dari mereka sendiri, itu yang menjadi fokus mereka. Tetapi mereka yang mengenakan Kristus, mereka yang memakai perlengkapan senjata Kristus, dan mereka yang hidup sekarang ini, yang merawat tubuhnya itu bukan lagi untuk itu, tetapi semuanya adalah untuk Kristus. Jadikan hidup kita ini berharga, berarti ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kenakan Kristus, maka kita akan sampai kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga menghadapi zaman yang cepat berubah ini, dan berbagai godaan dan tantangan di tengah-tengah zaman sekarang ini, bila kami mengenakan Kristus dan perlengkapan senjata terang yang daripada Kristus, kami akan dimampukan berjalan hingga kami sampai kepada yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus Tuhan itulah yang akan memimpin dan membina kami, supaya kami tetap memakai perlengkapan senjata yang daripada Kristus, dan tetap memakai atau mengenakan Kristus. Tuhan yang memberkati keluarga jemaat Tuhan, anak-anak dari keluarga jemaat-Mu, yang memberikan sukacita, menjauhkan malapetaka dan penyakit dari mereka, yang memberkati pekerjaan dan rezeki dari jemaat ya Tuhan, supaya mereka bersukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Dan Tuhan yang menaruh Roh-Mu dalam hati mereka, agar mereka mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan supaya mereka senantiasa mengenakan Kristus dan perlengkapan senjata yang daripada Kristus dalam menghadapi berbagai tantangan ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan kota yang begitu majemuk ini ya Tuhan, dan juga di lingkungan keluarga atau persekutuan mereka. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari ancaman mara bahaya ya Tuhan, dari orang-orang yang hendak merusak kedamaian ketentraman, serta Tuhan yang memberkati iklim, menurunkan hujan pada waktunya, mendatangkan matahari pada waktunya, dan juga yang memberkati seluruh aktivitas pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh warga negara kami ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang memberkati para pemimpin dan para orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan dan swasta ya Tuhan, supaya semuanya bekerja adalah untuk melayani Tuhan, dan semuanya mendatangkan sukacita dan menjadi berkat bagi siapa saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.
Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.